Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita mau kembali memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita mau katakan Bapa Engkau baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu baik buat kami. Haleluya. Selalu
boleh kembali Tuhan beribadah, kami boleh kembali Tuhan memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Kami tahu Tuhan ini kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Bila kami dengan hati yang sungguh, dengan segenap kekuatan yang kami punya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau memulaikan ibadah kami ini Tuhan. Bila kiranya Kau yang bertahta, Engkau yang senangkan. Dan bila kami boleh Tuhan membawa persembahan yang terbaik dari apa yang kami bisa persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau nyanyikan pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hai apa
kita mau nyanyikan sebuah pujian. Tanpa bekerja
yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami semakin hari, kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap terus berhidup, kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau saja yang berkata-kata dalam kehidupannya ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan setiap kebenaran firman ini disampaikan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tapi benar-benar tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami pakai semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu yang ambil alih ya Bapa kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Jika ada kuasa jahat yang ingin mengganggu Tuhan, kami mau tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami tetap fokus, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam judul doa ucapan syukur kami melaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman dari Ibu Gembala. Saya persilakan duduk untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, ya, saat ini kita boleh mendengar kembali kebenaran firman Allah. Biarlah apa yang kita sudah buat lewat pujian yang kita naikkan kepada Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ada beberapa hal yang perlu kita mengerti atau diingatkan lagi oleh firman Allah. Bagaimana kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, sebab pasti ada sebab-sebabnya dan juga akan ada akibat-akibatnya. Juga akan ada ya keuntungan-keuntungannya apabila seseorang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saya mau coba untuk ambil satu contoh di dalam kebenaran firman Allah. Dalam 2 Tawarid 14, 2 Tawarid 14 ayat 1 sampai ayat 6. Ayat 1 sampai ayat 6. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya negeri itu aman selama 10 tahun. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Saudara perhatikan, di ayat kedua dikatakan, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Dikatakan di sini Asa melakukan apa yang benar ya di mata Tuhan.
Asa adalah anak Raja Abia dikatakan ya. Setelah ayahnya meninggal lalu digantikan oleh Raja Asa. Dikatakan di sini Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan artinya saudara, melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kita mengerti kebenaran firman Allah, bahwa firman Allah menjadi satu patokan dalam hidup kita, ya. Dengan hidup kita sehari-hari, apapun yang kita lakukan, patokannya adalah kebenaran firman Allah. Selama itu tidak bertentangan dengan firman Allah, ya, itu boleh kita lakukan, ya, saudara. Tetapi dikatakan melakukan yang benar di mata Tuhan artinya melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Lakukanlah apa yang benar di mata Tuhan agar kita dapat mengalami ketentraman dan ketenangan dalam hidup. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melakukan yang benar ya di mata Tuhan, maka saudara itu akan membuat hati kita tentram. Hati kita damai, ada ketenangan dalam hidup ini. Tetapi seseorang yang tidak melakukan hal yang benar di mata Tuhan, yang melawan kehendak Tuhan, yang melawan firman Allah, maka akan membuat hidupnya tidak menjadi tenang, hidupnya menjadi tidak tentram, hidupnya menjadi tidak sejahtera. Karena tidak melakukan yang benar. Selama kita melakukan yang benar, haleluya, saudara, hati kita akan tentram dan hidup kita penuh dengan ketenangan, ya, puji Tuhan. Dan juga penuh dengan kemenangan. Seseorang yang melakukan kebenaran, ya, maka dia hidupnya akan penuh dengan kemenangan, puji Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Asa dikatakan tadi. Di ayat 2 dikatakan, ayat 2 Tawarit 14 ayat 2, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Asa melakukan yang baik, ya, melakukan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Bagaimana dengan hidup saya dan saudara? Apakah kita juga seperti Asa, Raja Asa, melakukan yang baik, yang berkenan di mata Tuhan? Kalau mungkin saat ini saat kita mendengar kebenaran firman Allah, mungkin Roh Allah sedang menegur hidup kita, mengingatkan kita bersama bahwa ada hal-hal yang mungkin selama ini kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah, yang melawan kebenaran firman Allah, ya, yang bertentangan dengan firman Allah. Kiranya kita memiliki hati yang memiliki kerendahan hati, ya, untuk kita akui di hadapan Allah dan kita mau bertobat, ya, dan kita lakukanlah yang benar kembali, lakukanlah yang menyenangkan hati Tuhan, minta pengampunan dan bertobat sungguh-sungguh. Saya yakin Tuhan baik, Tuhan akan ampuni kalau kita mau datang kepada Dia dengan ketulusan hati, puji Tuhan. Lalu apa lagi yang dilakukan oleh Raja Asa? Coba ayat yang ketiga, kita akan lihat di ayat yang ketiga. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ayat ini berkata, ya, Raja Asa tahu bahwa ini bertentangan dengan firman Allah, bahwa ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, dengan adanya mezbah-mezbah penyembahan asing dikatakan, ya, penyembahan asing, bukit-bukit pengorbanan, tugu-tugu berhala, dia hancurkan. Dia tahu ini tidak menyenangkan hati Allah. Ini bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, Allah tidak mau diduakan. Kalau mau menyembah Allah, ya menyembah Allah, ya, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak mau dua-duanya, ya. Asa tahu bahwa Allah tidak menyenangkan, Allah tidak senang, ya, untuk
menyembah berhala, mezbah-mezbah penyembahan dan sebagainya. Itulah sebabnya ya, dia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan dikatakan. Ya. Bahkan dia memecahkan tugu-tugu berhala. Dan menghancurkan dikatakan tiang-tiang berhala, dia hancurkan. Dia tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan, ya, bertentangan dengan kehendak Allah. Allah tidak senang. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita juga masih juga menyimpan atau masih menyembah, ya, penyembahan-penyembahan asing, dikatakan ya, bukit-bukit pengorbanan, berhala-berhala, menyembah berhala dan sebagainya, ya. Kiranya Tuhan boleh menolong, kiranya Tuhan boleh mengingatkan kita bersama bahwa hal itu harus dibuang, ya. Allah tidak suka. Allah tidak senang dengan hal itu, ya. Itu bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, bukan itu kehendak Tuhan. Allah ingin, ya, kalau kita memang benar-benar mau menyembah Allah, cuma Allah kita yang patut disembah. Selain itu, ya, tidak, haleluya, tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ada berhala-berhala yang kita simpan, ya, penyembahan-penyembahan berhala, biarlah kita mau lepaskan di dalam nama Yesus. Haleluya, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu apalagi yang dilakukan oleh Asa? Di ayat 4, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ya. Raja Asa dikatakan memerintahkan kepada orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, perintah Asa adalah perintah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, yang adalah memang itu menjadi kehendak Allah. Agar umat orang-orang Yehuda, bangsa Yehuda waktu itu boleh mencari Tuhan. Tidak mencari penyembahan-penyembahan berhala, tetapi boleh mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Dan Asa menyampaikan kepada mereka untuk mematuhi hukum dan perintah. Dengan kata lain, Asa ingin mendorong bangsa Yehuda waktu itu agar mereka mencari Tuhan sungguh-sungguh dan mematuhi hukum-hukum Allah. Ya. Tidak melakukan hal yang bertentangan kepada kehendaknya. Ini yang menjadi kerinduannya, ya, Raja Asa. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Waktu itu, ya, di zaman raja-raja waktu itu tidak banyak, ya, tidak banyak raja yang memerintahkan rakyatnya untuk mencari Tuhan, ya. Tetapi hanya Raja Asa ini yang melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Dikatakan banyak raja-raja yang ada yang hidup di zaman-zaman itu, ya. Dikatakan mereka juga ada yang raja yang tidak melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Mereka juga menyembah berhala dan sebagainya. Tetapi dikatakan di sini Asa melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Sekalipun di zamannya dia tidak banyak raja-raja yang melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Asa punya prinsip. Ya. Dia tidak ikut-ikutan kepada raja-raja yang lain. Yang tidak melakukan hal yang benar di hadapan Allah. Saudara, biarlah kita juga mau belajar punya prinsip yang kokoh. Punya prinsip yang kuat. Ya, tidak dipengaruhi oleh siapapun dan kita tidak terpengaruh oleh siapapun. Kalau kita yakin Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus, Dia yang sudah mati di atas kayu salib. Apapun tidak membuat kita menjadi berubah atau berubah haluan untuk percaya. Ya, tetapi kita punya prinsip.
Tidak dipengaruhi oleh siapapun, ya. Tidak ada yang mempengaruhi kita. Kita punya prinsip, ya. Sekalipun di sekitar kita banyak orang yang tidak melakukan hal yang benar di mata Tuhan, tapi kita punya prinsip. Aku akan melakukan yang benar di mata Tuhan. Aku akan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, sesuai kehendaknya. Biarlah itu yang akan aku lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga kita, ya, punya prinsip yang kokoh seperti ini akan menolong hidup kita. Tidak terbawa oleh arus apapun. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan, ya, karena Asa melakukan hal ini, ya, dia punya prinsip yang kokoh, dia melakukan yang benar, bahkan dia juga memerintahkan kepada bangsa Yehuda untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mentaati hukum, ya. Apa yang dia alami oleh Raja Asa? Ya, setelah dia melakukan yang benar di mata Tuhan, melakukan yang menjadi kehendak Allah, apa yang dialami oleh Raja Asa? Ya, dikatakan oleh ayat-ayat ini, saudara, bagaimana dikatakan bahwa Tuhan membela, ya, Tuhan membela Asa, sehingga dikatakan ada satu keamanan. Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya. Seluruh negeri aman. Tidak ada yang memeranginya di bawah kepemimpinan Raja Asa. Karena apa, saudara? Karena Asa melakukan yang benar di mata Tuhan. Asa melakukan kehendak Allah, ya. Sehingga Allah juga bela Asa. Allah bela Raja Asa. Sehingga dikatakan, ya, Allah mengaruniakan keamanan kepadanya. Kalau saudara nanti baca di rumah bagaimana, ya, Asa mengalami satu keamanan yang diberikan oleh Allah, ya. Dan kalau saudara melihat di ayat 6, pasal 14 ayat 6, pasal 14 ayat 6, karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya. Di tahun-tahun itu ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Karena apa, saudara? Karena Asa melakukan yang benar di mata Tuhan. Jangan takut, ya. Tuhan akan memberikan keamanan seperti yang dialami oleh Raja Asa. Tatkala kita melakukan kebenaran, melakukan hal yang benar di mata Tuhan, Tuhan akan bela hidup kita. Tuhan akan melindungi, menjaga rumah tangga keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita. Kalau kita melakukan yang benar di mata Tuhan. Asa alami itu, ya. Asa merasa aman kotanya. Karena apa? Tuhan yang telah mengaruniakan, dikatakan di sini. Ya, Tuhan yang mengaruniakan keamanan ini karena Asa melakukan yang benar di mata Tuhan. Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Jangan takut dengan hidup kita. Jangan takut dengan rumah tangga keluargamu. Kalau engkau hidup benar di mata Tuhan, Tuhan yang akan bela hidup kita. Tuhan akan bela rumah tanggamu, keluargamu. Ya, sebab Allah tidak pernah tutup mata. Allah melihat, Allah memperhatikan orang-orang benar, orang-orang yang mempertahankan kebenaran, ya. Karena hidup ingin benar di hadapan Allah, Allah juga akan nilai. Puji Tuhan. Bukan cuma keamanan yang diberikan kepada Raja Asa setelah Asa melakukan hal yang benar. Kalau saudara perhatikan juga di dalam 2 Tawarit 14 ayat 13 sampai ayat 15. Ayat 13 sampai ayat 15. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Geral. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar.
Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Geral karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarai semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Dikatakan di sini apa yang dialami oleh Raja Asa bersama tentara-tentaranya, orang-orang Yehuda, ya. Dikatakan mereka mendapat banyak jarahan. Dengan kata lain mereka enggak kelaparan. Karena mereka mendapat banyak jarahan, karena mereka menang dalam peperangan, sehingga mereka bisa membawa semua, ya, harta kekayaan mereka. Kalau saudara perhatikan di sini, ya, bagaimana dikatakan, ya, orang Ethiopia, ya, yang dikalahkan oleh Raja Asa, sehingga harta mereka, ya, mereka tinggalkan karena mereka lari terbirit-birit, karena dikatakan rasa takut yang datang dari Allah. Allah beri rasa takut kepada mereka yang ingin melawan bangsa Yehuda waktu itu. Sehingga mereka tinggalkan semua hartanya dan dijaralah mereka. Semua diambil oleh orang-orang Yehuda. Saudara dikasih oleh Tuhan bahwa menunjukkan bahwa orang yang melakukan yang benar di mata Tuhan, melakukan hal yang benar sesuai kehendak Allah, Allah juga akan jamin hidupnya. Tidak akan kelaparan. Tuhan akan menyediakan keperluannya. Apa yang menjadi keperluannya Tuhan sediakan. Haleluya. Jangan takut. Hari-hari ini, ya, seringkali berita-berita, kabar-kabar mengatakan bahwa, ya, keadaan negara, ya, baik di negara-negara yang lain sudah mengalami kesulitan, mengalami kelaparan, mengalami hal-hal yang sulit rakyatnya. Bahkan dikatakan hati-hati juga di Indonesia, tahun-tahun mendatang mungkin akan sulit, ada hal-hal yang akan dialami. Seringkali membuat banyak orang menjadi takut dan khawatir. Jangan takut, selama kita melakukan hal yang benar di mata Tuhan, Tuhan akan cukupkan keperluan kita. Tuhan sediakan keperluan kita. Haleluya. Asal kita melakukan yang benar di mata Tuhan. Ya, tidak melakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tapi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ingat, ada banyak janji-janji dari firman Allah kepada orang benar. Ya, pegang janjinya. Bahwa dia yang berjanji tidak pernah ingkar janji. Ada janji-janji yang Allah berikan lewat kebenaran firman-Nya. Coba kita lihat salah satu janjinya, Mazmur 92. Mazmur 92 ayat 13. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Dikatakan dalam janji firman Allah, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Dengan kata lain tidak akan mati, haleluya, tetapi akan bertunas, bertumbuh, subur. Haleluya, puji Tuhan, ya, hidup kita subur karena Tuhan yang memberkati. Puji Tuhan. Selain itu kita lihat juga Amsal Soleman 10. Amsal Soleman 10 ayat 30. Amsal Soleman 10 ayat 30. Ayat 30. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Ini janji firman Allah, janji kebenaran Allah, ya, kebenaran firman Allah, bahwa orang benar tidak akan terombang-ambing selama-lamanya.
Puji Tuhan. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memagari hidup orang-orang benar. Tidak terombang-ambing seperti orang tidak punya harapan, orang yang tidak punya pegangan hidup, orang yang terombang-ambing. Puji Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat lagi janji firman Allah kepada orang benar. Amsal Soleman 11 ayat 8. 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Puji Tuhan. Ya, janji ini berkata bahwa orang benar diselamatkan dari kesukaran. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saudara, seringkali dalam kehidupan di dunia ini, ya, kita menghadapi kesukaran-kesukaran. Banyak kesukaran-kesukaran yang kita alami, ya, menghadapi banyak kesukaran-kesukaran. Tetapi janji firman Allah, orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Amin. Haleluya. Ya, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut sebab kita punya Allah yang hidup, yang menguasai segala keadaan dunia ini, ya, dengan segala isinya. Dia menguasai, dia punya hak, ya, dia dapat menguasai segala perkara. Tidak usah takut. Haleluya. Ya, bahwa orang benar akan diselamatkan dari kesukarannya. Puji Tuhan. Haleluya. Coba satu lagi. Janji firman Allah kepada orang-orang benar. Amsal Soleman 13 ayat 25. Amsal Soleman 13 ayat 25. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Haleluya. Amin saudara. Gak usah takut dengan apa yang akan kita makan dan minum. Kata ayat ini janji firman Allah. Orang benar akan makan sekenyang-kenyangnya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan akan bela orang benar. Pertahankan untuk hidup benar. Walaupun hidup di dunia yang banyak orang tidak benar hidupnya. Tapi kita tetap bertahan hidup benar. Karena kita punya prinsip, ya, tetap menjaga hidup benar, menyenangkan hati Tuhan. Maka janji firman Allah, Dia juga akan menyediakan apa yang akan kita makan dan minum. Haleluya. Bahkan dikatakan sampai sekenyang-kenyangnya. Puji Tuhan. Berarti tidak kekurangan. Firman Allah juga berkata bahwa Allah akan mencukupi keperluannya. Bahkan anak cucunya tidak akan meminta-minta. Haleluya. Menunjukkan bahwa ada pembelaan Allah kepada orang benar. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Apa yang Asa lakukan saat dalam menghadapi peperangan. Kita juga mau belajar dari Asa. Selain Asa melakukan yang benar di mata Tuhan. Ya, dia hidup benar di mata Allah. Tidak melawan kehendak Tuhan. Dia membuang berhala-berhala, penyembahan-penyembahan berhala yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Selain itu, apa yang Asa lakukan saat dalam menghadapi peperangan, saat menghadapi persoalan, saat menghadapi masalah. Tadi saya katakan selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih bisa menghadapi masalah. Kita masih bisa menghadapi persoalan. Bisa menghadapi peperangan, tetapi kita mengerti dari kebenaran firman Allah, ya, bahwa Allah akan menolong membela kita dan kita juga perlu melakukan hal ini seperti contohnya Asa. Coba kita lihat dulu 2 Tawarid pasal 14 di ayat 10. 2 Tawarid pasal 14 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Lalu Asa maju menghadapinya
Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, janganlah biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kala orang-orang Etiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Etiopia itu lari. Apa yang dilakukan oleh Asa saat menghadapi peperangan, saat menghadapi persoalan. Sebab orang Etiopia ini mereka sudah mulai menyiapkan pasukan. Kalau dilihat dari 2 Tawarik 14 ayat 8 saudara, saya tidak bacakan di situ. Bagaimana dikatakan Raja Asa, pasukan Raja Asa cuma 300.000 yang bawa panji besar dikatakan. Lalu juga dikatakan 280.000 yang bawa perisai kecil. Kalau di total, saya coba total, jumlahnya 580.000. Ya, ini pasukannya Raja Asa. Lalu dikatakan di dalam 2 Tawarik 14 ayat 9 saudara, ya, di situ orang Etiopia dia punya 1 juta tentara. Dan dikatakan 300 kereta. Ya. Kalau mau dilihat perbandingannya kalah Raja Asa dengan orang-orang Yehuda, ya. Dengan Ethiopia. Perbandingannya enggak seimbang. Orang Ethiopia 1 juta. Mereka sudah menyiapkan dengan 300 kereta. Tapi apa yang dilakukan oleh Asa? Asa tidak mengurung diri lalu takut, cuma 580 tentara kami. Mereka 1 juta lalu ketakutan lalu cuma diam, enggak berani. Tidak. Asa tahu jalan keluarnya. Sebab Asa tahu bahwa dia hidup benar di hadapan Allah. Dia hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia tidak perlu khawatir, tapi dia tahu cara yang dia lakukan. Ayat ini dikatakan, Asa berseru kepada Tuhan. Dia berkata kepada Allah, kalau bukan Tuhan yang menolong, tidak ada yang lain. Cuma Engkau yang bisa menolong. Kekuatan itu cuma Engkau. Asa begitu menyadari, Asa begitu mengakui bahwa dia gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dia butuh Tuhan. Dia perlu Tuhan. Seringkali kadang-kadang kita cuma takut, cuman tidak melakukan sesuatu. Saat menghadapi kesukaran, saat menghadapi peperangan, kita mau contoh seperti Asa. Coba saya baca kembali saudara, di pasal 14. Mulai ayat 11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Begitu menunjukkan hidup Asa, bahwa hidup Asa itu mengerti kepada siapa dia percaya. Dia berseru kepada Allah yang benar. Dia berkata, cuma Engkau kekuatannya. Selain Engkau, daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Ya, tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu. Asa tahu jalan keluarnya saat menghadapi kesukaran, menghadapi peperangan, menghadapi musuh yang tidak seimbang. Kalau dihitung ya, enggak seimbang.
1 juta musuhnya dengan 300 kereta dikatakan. Dan yang Asa cuma 580.000. Tapi di ayat selanjutnya ayat 12 dikatakan, Tuhan memukul mundur musuhnya dan Asa mengalami kemenangan. Yang bela yang maha kuat, yang bela yang maha kuasa, yang ajaib, yang punya kuasa melakukan segala perkara. Bukan karena kegagahan, bukan karena kehebatan Asa, tapi karena Tuhan yang bela. Karena Asa berseru kepada Tuhan, Asa memanggil Tuhan, ya, berseru kepada Dia, minta tolong kepada Dia, mengakui bahwa cuma Tuhan yang bisa menolong. Kekuatan itu dari Tuhan, mengakui bahwa tidak sanggup berjalan sendiri. Dan mengalami kemenangan. Jadi bukan karena usahanya Asa bertindak, tetapi karena Allah yang memukul mundur musuhnya. Sehingga mereka penuh ketakutan, Allah beri perasaan takut kepada musuhnya. Orang Ethiopia lari dengan ketakutan, meninggalkan semua harta-hartanya, dan itu dijara oleh mereka, diambil oleh anak buahnya Asa. Saudara, ini menunjukkan bahwa orang benar, orang yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Allah akan perhitungkan, ada perhitungan dari Allah. Allah akan bela orang benar, sebab yang membela adalah Allah yang maha tahu. Kalau hidup kita tidak benar, Tuhan juga tahu. Itulah sebabnya bela kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, semua manusia mungkin punya kelemahan, punya kesalahan. Tapi mari kita mau berjalan dalam kebenaran firman Allah. Ya, kita akui kesalahan kita dan bertobat sungguh-sungguh. Maka Tuhan juga akan pulihkan keadaan kita. Tuhan sediakan keperluan kita. Tuhan memberikan perlindungan, keamanan di tengah-tengah keadaan negara yang tidak aman. Tetapi kita yakin bahwa perlindungan datang dari Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama. Mari jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah, berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sebuah pujian dengan segenap hati. Sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang
dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, boleh mengingatkan kami bersama betapa pentingnya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak pernah tutup mata. Engkau akan perhatikan hidup orang-orang benar. Ada pembelaan-pembelaan Allah yang Tuhan akan berikan kepada orang benar. Tolong kami, ingatkan setiap kami di saat kami mendengar kebenaran firman Allah. Kalau ada yang hidupnya tidak benar di hadapan Allah, ingatkan Tuhan agar dia bertobat dan hidup benar di hadapan Allah. Mohon pengampunan di hadapan Tuhan, dan Tuhan pulihkan kembali keadaannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini, baik jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana atau siapapun yang ikut dalam ibadah ini. Berkati mereka, biarlah berkat Allah turun atas hidup mereka semua. Berikan mereka kesehatan, jagai mereka dalam hadirat Allah. Engkau bela hidup mereka. Kalau ada yang kesukaran, kesulitan, ada masalah-masalah yang sedang dihadapi, ada sakit penyakit yang mengganggu tubuhnya, dalam nama Yesus Engkau tolong mereka semua Tuhan. Engkau bela, Engkau tolong, Engkau pulihkan keadaan mereka. Mungkin secara manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk jemaat yang saat ini mungkin dalam minggu ini ada yang sedang berulang tahun kelahiran, ulang tahun Tuhan pernikahan. Engkau berkati mereka dengan kesehatan, damai sejahtera, panjang umur. Engkau kiranya menyediakan apa yang menjadi keperluan hidupnya. Tuhan berkati mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang merindukan keturunan dari Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau berkati di dalam nama Yesus. Keturunan ilahi Tuhan berikan dalam hidupnya di dalam nama Yesus. Ibu-ibu yang mengandung, Engkau tolong janin bersama ibunya sehat. Tuhan melindungi pada waktu melahirkan, mereka melahirkan dengan normal. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa dari anak-anak balita sampai anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum dewasa, bahkan para kaum lansia, Tante Lina, Tante Liana, Tante Yuli. Engkau tetap sehat-sehatkan mereka semua. Berkati mereka, baik anak-anak yang sudah mulai sekolah, dalam nama Yesus. Perlindungan keamanan menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk jemaat yang sedang di luar kota, dimanapun mereka berada. Mereka sedang bekerja dengan tugas-tugas pekerjaan. Mungkin ada yang sedang merencanakan keluar kota dalam minggu ini. Di dalam nama Yesus, lindungi, jaga mereka dalam hadirat Tuhan. Engkau jagai di udara, di darat, di laut, dimanapun berada. Dijaga dan dilindungi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kalau ada rumah tangga yang diambang kehancuran, Engkau tolong dalam nama Yesus.
pulihkan keadaannya. Kami tidak tahu cara Engkau akan bekerja, tapi kami tahu ada kuasa Allah yang hebat, kuasa Allah yang besar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada hubungan orang tua dengan anak yang tidak harmonis, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Selamatkan bangsa Indonesia. Engkau tolong dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara. Sanggupkan mereka bertugas dalam tugas yang berat ini. Engkau tolong berkati negara kami. Berikan ketenangan, berikan damai sejahtera. Bahkan kesehatan seluruh bangsa Indonesia. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Semua dilindungi dan dijaga Allah. Di dalam nama Yesus. Para tetangga kami di Komplek Permata Buana ini, dari Bapak, Ketua RT, RW, Lurah, Camat, dan bahkan Tuhan seluruh komplek di tempat ini. Diberkati Tuhan, berkati rumah tangga, usaha pekerjaannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, kesederhanaan dalam ibadah online ini. Berkati mereka yang sudah melayani dengan segenap hati, berkati di dalam nama Yesus. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi untuk kas gereja, mereka-mereka sebagai donatur gereja, mereka yang memperhatikan pastori, mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan, apa saja yang mereka bawa. Tuhan, Engkau tidak pernah berhutang, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati yang percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, jadikan sepanjang hari ini menjadi hari keberkatan, hari yang menyenangkan hati Tuhan, dan kami hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan, penyertaan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ya, ibadah di tempat ini jam 7 pagi hari Minggu berjalan seperti biasa. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati.